kita semua, khususnya untuk anak-anak perantau yang mungkin dia kadang lupa sama Allah, kadang lupa sama Rasulullah. Dia terlalu mengejar dunia, capek dunia, lelah, dia nggak dapat seberapa, tapi dia akhirnya mengeluh. Coba kita benahi, mungkin kita lupa sama Allah. Kita terlalu mengejar dunia, tapi kita meninggalkan yang punya dunia. Kita terlalu mengejar dunia, tapi kita meninggalkan yang punya dunia. Kita mau silaturahim ke rumah teman pondok. Sekarang udah jadi orang sukses, rumahnya gede tuh. Ada mobilnya banyak, ada burung. Kita mau ketemu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ahlan. Sehat Rafi? Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kali ini kita sudah sampai di rumahnya temen kampung halaman dari ya orang apa kita mah, temen ngopi, temen ngetel, temen apa bayar lah. Kita itu dulu di kampung pernah bukan satu pesantren sih, kita sering ngumpul-ngumpul bareng di masjid. Kita mungkin pesantrennya beda, tapi kita sering ngumpul kalau acara-acara Islami khususnya. Dan kali ini spesial di bulan Ramadan malam 12 kita akan berbincang-bincang santai. Wis pirang tahun udah ketemu ya Derek ya? Ya lumayan lama lah. Kalau semua dari kampung ya merantau mungkin sekitar ada 5 tahun. Oh 5 tahun, dia udah merantau 5 tahun dan saya juga hampir 5 tahun, kemungkinan 5 tahun. Naik aku 2015, sampean 2000 sama 2015. Tuh sama. Jadi kita sama-sama merantau di Jakarta. Kalau beliau mencari nafkah, kalau saya masih posisi nyantri karena kita masih bodoh, jadi masih terus belajar. Oke, kira-kira gimana perjalanan sampean nang Jakarta piye kok? Enak, nikmat, susah, apa sedih, apa seneng? Ada susahnya, ada seneng seru ya ngomong ya lah. Ada senengnya juga, bahagia juga pasti ada. Ya intinya susah seneng itu semua lengkap di sini. Apa yang kita alamin di sini itu merasakan bagaimana rasanya menjadi orang tua. Masya Allah, tabarakallah. Jadi maaf nih, kita ulang lagi. Jadi antum sampean pertama ke Jakarta itu sendiri atau gimana, atau ikut orang? Awalnya itu saya nggak ada tujuan. Intinya itu saya pamitan sama orang tua saya itu ke Jakarta ya nggak ada tujuan. Intinya tujuannya saya mau cari kerja gitu. Mau kemana nggak ada tujuan. Uang pegang? Saya cuma megang ya, ada beberapa cuma buat ongkos. Nah, sampai Jakarta akhirnya saya ketemu saudara saya di Kebun Jeruk. Terus di situ saya nggak lama dijemput lagi sama saudara saya. Akhirnya masuklah di usaha kuliner. Kuliner ya. Ya cuci piring lah, apalah gitu. Apa adanya, mau yang penting bisa buat menyambung hidup di negeri orang, di tanah orang gitu ya, di perantauan. Oh begitu. Jadi selama antum notabene dulu santri nih. Antum udah pernah di pesantren. Kita juga tahu karena antum pesantren, saya juga pesantren. Setelah itu seolah-olah berputar balik nih. Jadi dunia pesantren, antum langsung ke dunia perantauan. Apa yang Anda rasakan setelah mulai benar-benar merantau di daerah yang ibaratnya mungkin untuk ngaji pun susah pasti waktunya. Gimana? Ya antum? Kalau di situ sih kita harus bisa pinter-pinter mengimbanginya antara dunia sama akhirat kita. Ya, kalau semua kita nggak bisa mengimbanginya, ya kita akan salah satu pasti ada yang kalah. Entah itu kerjaan, entah itu akhirat. Itu intinya kita harus berusaha ya jangan sampai meninggalkan akhiratnya. Ini sholat 5 waktu. Kalau sempat baca Quran. Kalau sempat. Kalau cuma nggak sempat ya sholawat. Sholawat tetap sambil kerja nggak apa-apa, kita baca sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Insya Allah dengan sholawat ya semua kerjaan yang apapun dilakukan kita akan mendapat berkahnya. Asik, ajib nih. Tapi boleh tanya jujur nggak? Selama sampean itu di Jakarta,
yang notabene-nya itu mohon maaf bener-bener dunia panas, kalau nggak bisa milih-milih teman, kalau nggak bisa nyari tempat yang baik. Pernah nggak sampean merasa jauh dari Allah gitu? Pernah nggak ada titik di situ? Kalau itu pernah di titik seperti itu, titik dimana merasa jauh dari Allah. Untuk sholat pun kayaknya berat, untuk ibadah pun berat. Biasanya kalau waktu itu ketika kita sedang bekerja ya, kita meninggalkan pekerjaan kita juga kita nggak enak sama yang lain, karena kita kan bekerja di situ tidak semua karyawan itu beragama Islam. Kalau seumpama untuk ibadah sih dari owner kita itu, kalau yang dipersilahkan. Justru kalau semua kayak gitu dari atasan kita, contoh kayak dari manajer kita gitu kan, ayo silakan yang mau sholat dulu gantian sama yang lainnya. Atau enggak kita ambil waktu istirahat kita, Masya Allah tuh, buat ibadah gitu. Jadi ketika bekerja kan pasti ada istirahatnya gitu ya, itu kita ambil. Kalau semua yang mau istirahat, kalau yang mau ibadah. Terus di mana antum yang merasa kayak jauh gitu, merasa di posisi itu, sebabnya apa? Dalam waktu apa kok bisa antum merasa jauh? Mungkin ketika kita lagi pas ngoyok-ngoyoknya sama kerjaan. Ngoyok-ngoyok itu apa, Mas? Ngoyok itu kita terlalu nafsu dengan dunia, pengen dapat ini yang banyak ini gitu. Jadi ada iming-iming nih, ayo kejar target gitu kan. Ada bonus sekian nanti gitu. Akhirnya kita sampai lupa dengan akhirat kita gitu. Jadi kalau bisa ya kita harus bisa ngimbangin itu, jangan sampai lah kita lupa gitu. Jadi kalau semua mau bekerja, ya bekerjalah semua mampu kita, jangan terlalu bernafsu dengan dunia gitu. Berarti karena sampean terlalu tergiur dengan iming-imingan pekerjaan yang mendapatkan hasil lebih banyak waktunya pun terkuras, sehingga antum merasa waktunya itu banyak untuk mengejar target, akhirnya ibadah terlupakan, tersisihkan. Begitu ya, itulah namanya hidup di Jakarta. Memang seperti itu, tinggal bagaimana kita itu bisa menyempatkan waktu untuk mengingat Allah. Walaupun yang namanya ibadah itu tidak selalunya harus di atas sajadah, tidak selalunya di atas masjid. Bahkan dalam keadaan bekerja pun sebenarnya kita bisa beribadah, berzikir kepada Allah, itu ibadah. Bahkan ibadah yang paling baik adalah ketika setiap saat kita mengingat Allah. Lagi sholat itu pasti, lagi duduk, lagi makan, lagi bekerja, lagi apapun itu kita mengingat Allah. Setidaknya kita bersolawat, selalu bersolawat hatinya. Kenapa? Karena banyak orang-orang yang mungkin mereka ibadahnya rajin, terlihat rajin, tapi ternyata di dalam sholatnya dia tidak menemukan Allah. Di dalam sholatnya dia tidak bisa berkomunikasi benar-benar dengan Allah. Itu kenapa? Karena hatinya lalai. Mungkin badannya melakukan sholat tapi hatinya entah kemana. Gitulah. Makanya di situ bahwasanya kita harus pandai-pandai, bagi seorang perantau seperti antum, bahkan saya pun sebenarnya perantau. Kita harus pokoknya dimanapun tempat, dimanapun keadaan, kita harus ingat bahwa tujuan kita merantau itu diniatin untuk ibadah. Jangan punya niat pengen nyari duit yang banyak, pengen ini, pengen itu. Jangan, niatnya buat ibadah, buat nyari bekal di dunia, buat ibadah juga. Atau mungkin yang masih punya orang tua, ingin membahagiakan orang tua dalam bentuk nominal, walaupun sebenarnya orang tua tuh tidak begitu mengharapkan yang seperti itu. Pasti orang tua pasti nggak begitu mengharapkan yang namanya duit dikasih banyak sama anaknya, tapi yang penting orang tua tuh mengharapkan anak yang soleh, betul nggak? Betul sekali. Tapi karena namanya seorang anak, gimana dia pengen nama hidup dunia, pengen nyenengin orang tua. Antum dalam posisi jadi anak perantau yang ibaratnya jauh dari tempat-tempat mengaji, apakah antum pernah duduk di sebuah majelis? Ya, karena sekarang itu kan semua serba media ya. Kita punya media, handphone ataupun apa, kita kadang-kadang stalking story teman-teman gitu kan, yang masih di pesantren, yang masih di rumah, yang di perantauan gitu, yang lagi di majelis. Kita itu pasti dapat informasi. Kita jadi dari situ, informasi itu kadang kita juga ingat juga rindu,
juga ingin sekali duduk bareng teman-teman yang sedang ada di majelis itu. Berarti merasakan kerinduan itu ada ya pasti. Ada, pasti ada. Sedangkan karena sampean notabene juga santri yang biasa kumpul-kumpul majelis, setelah itu harus jauh, pasti merasakan kerinduan. Ya, akhirnya ya kalau kisumama kita mau, kita ada niat, kita punya rasa ingin untuk duduk bersama teman-teman kita di majelis, ya kita harus berusaha setidaknya yang tadinya kita waktunya seharian full itu dihabiskan untuk bekerja, kita usahakan gitu, diusahakan kita ambil waktu untuk berkunjung ke majelis, ya entah nyempatin waktu ya yang terdekat saja, nggak perlu jauh-jauh juga nggak apa-apa. Intinya di situ kita berusaha untuk duduk bareng bersama mereka gitu. Terus intinya berarti jangan sampai rohani kita kosong. Ya, oke, kita boleh mencari duit, kita boleh mencari dunia dan semangat, tapi jangan sampai itu, ingat bahwa tidak hanya mulut perut yang harus diisi, tapi hati pun perlu diisi. Betul. Isi dengan ilmu-ilmu Allah, diisi dengan zikir-zikir, diisi datang ke majelis ta'lim. Begitulah sebagaimana kita itu mencari nafkah untuk makan, kita pun harus mencari ilmu untuk makan rohani kita gitu. Berarti mungkin antum ada pesan buat anak-anak semua, anak-anak yang mungkin dia merantau, pesan antum sebagai anak rantau gimana? Ya kalau pesan-pesan sih saya ambil dari pengalaman saya sendiri ya. Jadi ketika kita di perantauan, satu, kalian akan merasakan betapa perihnya jadi orang tua, ya jerih payah mereka. Jadi hasil keringat orang tua itu kita jangan sepelekan gitu, karena kita udah merasakan sendiri bagaimana rasanya ketika kita mencari jerih payah kita sendiri itu, meskipun berbuah yang sedikit itu sangat membahagiakan hasilnya, entah itu sedikit entah itu banyak, ketika itu berkah itu nikmatnya indah sekali. Yang kedua mungkin di sini kita bakal merasakan pahit manisnya hidup lah. Kita tahu pahitnya gimana, manisnya gimana, itu susah payah di sini gimana. Ketika kita pulang kampung juga kita pasti orang-orang perantau gitu bakal memasang wajah wajah yang ceria gitu kan. Meskipun kita pulang nggak bawa apa-apa, kita membawa kebahagiaan, intinya kesehatan terutama, kerinduan pastilah. Namanya di perantau masih rindu keluarga, rindu orang tua. Kalau masih punya orang tua, kalian pasti rindu ayah ibu pasti. Dan ya begitulah seorang perantau. Intinya kalau kata Mas Rofi itu, yang namanya perantau itu kita jadi bisa belajar menghargai jerih payah orang tua. Betul. Bisa ikut merasakan bahwa orang tua itu berjuang untuk kita anak-anaknya dengan segenap tenaga, keringat bercucuran hanya untuk anak-anaknya. Maka dari itu mungkin buat kita sebagai anak-anak perantau pun, dari situ kita sadar bahwa apa yang kita perjuangkan itu tidak apa-apanya untuk orang tua. Jadi buat kalian yang masih punya orang tua, pesan saya pribadi juga, ingat, ketika Anda merantau mencari duit, utamakan bahagiakan orang tua. Mungkin ada yang punya pacar, ada yang punya gebetan, itu nomor kesekian. Utamakan orang yang terdekat kita adalah orang tua. Kita bahagiakan orang tua semampu kita, doa itu pasti. Tapi ketika kita punya rezeki, jangan lupa setiap bulan kita kirim ke orang tua. Kalau jauh kita telepon kabarnya, pasti mereka akan bahagia. Dan otomatis dengan kebahagiaan orang tua, terutama ibu kita, mendengar kabar kita bahagia, kita baik sama mereka, otomatis orang tua akan benar-benar lebih mendoakan kita lagi, lebih mengucurkan air mata di atas sajadahnya, mendoakan kesuksesan buat anak-anaknya. Begitu. Ya, begitulah. Ya. Kalau semuanya diceritakan itu panjang nggak akan selesai. Kan, intinya ini baru seberapa. Iya, belum susah payahnya itu nggak akan bisa diutarakannya. Ya pastilah susah merindu kepada keluarga, susah apalagi ketika mungkin duit habis, nggak punya duit, dikontrakan, bingung.
Pokoknya pasti namanya anak perantau pasti bisa merasakan, cuman pasti dia bisa belajar mandiri, bisa belajar dewasa, bisa belajar ketika punya teman. Di situ juga kita bisa menghargai sesama teman, saling gotong royong, saling membantu, itulah yang terpenting. Intinya kalau pesan selanjutnya untuk kita semua, khususnya untuk anak-anak perantau yang mungkin dia kadang lupa sama Allah, kadang lupa sama Rasulullah, dia terlalu mengejar dunia, capek dunia, lelah, dia nggak dapatkan apa-apa, ibaratnya nggak dapat seberapa, tapi dia akhirnya mengeluh. Coba kita benahi, mungkin kita lupa sama Allah. Kita terlalu mengejar dunia, tapi kita meninggalkan yang punya dunia. Kita terlalu mengejar cita-cita, tapi kita lupa dengan yang memiliki cita-cita itu sendiri, itu Allah. Ya intinya kita harus ingat sama Allah dimanapun kita berada, di perantauan, dimanapun kita harus selalu utamakan Allah. Karena kita bahas tentang takwa, ada sebuah ayat yang benar-benar saya itu suka sama ayat ini, yang kurang lebih bunyinya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh innallaha balighu amrih qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Yang artinya kurang lebih, waman barang siapa, kalau kata orang Jawa, mauman iku sapa bae wonge ya taki kang takwa sapa man Allah ing Gusti Allah, ya ja'al mau kon ndadekaken sapa Gusti Allah lahu maring man iku maring wong makhraja ing nggon metu dalan keluar. Yang artinya barang siapa yang mau bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan ia jalan keluar. Nggak cuman itu, ada bonusnya, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan bonus kepada orang-orang itu, yaitu rizki yang tidak pernah kita duga dari mana datangnya rizki itu. Kemudian takwa itu sendiri apa? Takwa itu memiliki 4 huruf, ta, qaf, waw, ya. Ta itu apa? Tawakal. Orang bertakwa itu harus tawakal. Tawakal itu berpasrah kepada Allah, memasrahkan segala urusan kita kepada Allah, usaha, kemudian tawakal. Kemudian qaf adalah qanaah. Qanaah itu adalah menerima apapun pemberian Allah, sedikit, banyak, baik, buruk, kita terima dengan lapang hati. Karena sesuatu yang Allah berikan kepada kita itulah yang terbaik buat kita. Jadi harus qanaah. Yang ketiga, wara. Nah, ini penting. Itu harus bisa menjaga dari hal-hal yang haram, hal-hal yang syubhat, hal-hal yang tidak ketahuan halal atau haram. Itu harus dijaga, itulah orang bertakwa. Kemudian dia yakin. Kita harus yakin kepada Allah, yakin bahwa semua ini adalah Allah yang berkehendak, Allah yang memberikan, Allah yang maha segalanya. Kita harus yakin kepada Allah. Nah, kalau udah memenuhi 4 kriteria tersebut, maka dia adalah orang yang bertakwa. Dan ketika dia bertakwa, otomatis Allah akan memberikan kepada dia jalan keluar. Yang punya hutang akan dilunasin hutangnya dengan jalan yang tidak dia sangka. Yang punya masalah akan diselesaikan masalahnya. Yang sedih akan dihilangkan kesedihannya, diganti kebahagiaan. Itulah orang-orang bertakwa. Dan enggak cuma itu, ada selanjutannya. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Ketika dia udah bertakwa, udah bertawakal, maka Allah yang akan mencukupi segala kebutuhan hambanya. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh innallaha balighu amrih qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Dan Allah lah yang memberikan segala kebutuhannya, Allah yang mensukseskan segala cita-citanya, Allah yang melapangkan segala urusan-urusan hambanya. Dan sesuatu itu Allah ciptakan sesuai kadar kemampuan kita. Kita punya masalah, kita pasti mampu menghadapinya. Kita punya kesusahan, kita pasti mampu menghilangkan kesusahan itu. Karena apa? Karena Allah udah berikan bahwa semua itu udah sesuai kadar kemampuan hambanya masing-masing. Itulah takwa, penting sekali. Oke, mungkin terakhir, pesan terakhir dari antum. Satu lagi, karena sekarang kan lagi musim corona ya, nih. Oh iya, corona betul. Jadi semua penyakit, semua susah, semua kebahagiaan itu semua kan dari Allah. Kita kembali lagi ke takwa tadi. Jadi kita harus punya keyakinan, keimanan. Jadi semua wabah ini itu semua dari Allah untuk mencoba kita. Jadi jangan kita takut sama COVID-19 ini, kita terlalu seperti dihantui oleh virus ini ya. Jadi itu kalau kita merasa dihantui itu berarti
kita seperti orang nggak punya keyakinan gitu. Jadi kembali lagi, meskipun kita udah berusaha, kita udah menjaga gitu ya, tapi intinya kita itu kembali lagi kita harus punya keyakinan, balikan lagi kepada Allah semuanya. Yang penting kita udah usaha, udah ikhtiar, udah menjaga jarak, kembalikan semuanya kepada Allah, karena segala penyakit itu Allah yang berikan, pasti akan berakhir, pasti ada obatnya. Hikmah di balik corona apa antum? Hikmah yang bisa antum ambil? Hikmahnya itu kita bisa kumpul sama keluarga ya, kalau yang bisa kumpul yang gitu, di rumah, yang di rumah. Jadi kita bisa merasakan ini, betapa nikmatnya kumpul sama keluarga. Terus kalau yang jauh dari rumah, contoh kayak kita kumpul, saya itu rasanya itu hidup sendiri itu seperti ini ya, apa-apa sendiri, masak sendiri gitu kan. Itu pun kalau kita masih punya kebutuhan, kita punya cadangan kebutuhan gitu. Kalau semua kita udah nggak punya apa-apa gitu, coba bayangkan yang di luar sana itu masih banyak yang lebih susah lagi dari kita. Makanya kita harus punya keyakinan lah bahwa kita itu yakin kalau kita itu akan baik-baik saja. Dan dari semua usaha yang kita lakukan itu ya kita kembali lagi khairihi wa syarihi minallahi ta'ala gitu. Intinya seperti itu, baik buruk semua dari Allah gitu. Intinya kita udah berusaha, udah ikhtiar, terus ya intinya seperti itu, kita harus punya keyakinan. Intinya semua ada hikmahnya. Oke, alhamdulillah, mungkin cukup sekian bincang-bincang kita. Nanti ada waktu kita akan berbincang lagi bersama narasumber yang lain. Oke, ya tetap semangat buat kalian semua yang di rumah, tetap di rumah, tetap jaga kesehatan, tetap cintai orang tua, tetap cintai diri Anda sendiri, tetap cintai Allah tentunya, tetap kembalikan semua kepada Allah, tetap jalankan ibadah di puasa, apalagi bulan puasa, tarawihnya jangan lupa walaupun di rumah. Puasanya jangan lupa walaupun masih jomblo. Pokoknya harus tetap semangat. Oke, sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mau ngapak orang penak. Assalamualaikum.